Bagas pun dengan sabar menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Selang beberapa menit, ada gerakan nih di dapur nenek itu. Kayak ada orang yang mau masak gitu bro. Bagas pun panik, soalnya pas si Bagas ini ngintip, gak ada orang sama sekali. Kebetulan kamar si Bagas ini berhadapannya agak serong gitu ke dapur, posisinya itu agak serong. Pas si Bagas ini lagi ngintip, lagi fokus ngintip, Bagas pun panik bro. Kompor gas itu apinya tiba-tiba nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku di Cita Mading. Cita Mading ini menceritakan cerita-cerita horor dan pengalaman horor kalian. Jadi buat teman-teman semua yang punya cerita horor, langsung saja kirim cerita kalian ke aku. Untuk email dan link sosial media pribadi aku lainnya ada di deskripsi di bawah. Aku tunggu cerita kalian guys. Video kali ini kayak biasa cerita-cerita horor, jadi tetap tenang, enjoy, dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay tune di sini dan kemana-mana biar nggak ketinggalan kisah-kisah horornya. Jangan lupa di subscribe. Masih di Cita Mading guys. Kali ini aku dapat kiriman cerita dari seorang teman aku di Banyuwangi sana. Sebut saja nama teman aku ini Bagas. Nama samaran yang kayak biasa. Bagas ini ngirim ceritanya lewat telegram aku. Dan si Bagas ini bercerita saat dia ini berkunjung ke rumah neneknya itu guys. Jarak dari rumah Bagas ke rumah neneknya ini nggak terlalu jauh gitu. Kira-kira ada beberapa kilometer gitulah. Jadi bagaimana? Masih penasaran dengan cerita dari si Bagas ini? Jika penasaran, simak terus sampai habis, dan jika tidak, ditonton aja ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi ceritanya pas si Bagas ini berkunjung ke rumah neneknya itu. Niatnya sih mau menginformasikan sesuatu yang penting di keluarganya itu guys. Setelah si Bagas ini tiba di rumah neneknya ini, ternyata beliau atau neneknya si Bagas ini sedang nonton TV di ruang tamu gitu. Cuman anehnya pas Bagas ini ketok-ketok pintu rumah nenek itu, rumah neneknya si Bagas, neneknya ini nggak kunjung bukain pintu untuk si Bagas masuk, padahal si neneknya kan lagi nonton TV di ruangan tamu gitu. Setelah menunggu lama, si Bagas ini akhirnya tetangga sebelah rumah nenek ini menginfokan bahwa si neneknya itu lagi keluar kota. Si Bagas pun heran, jadi yang di dalam rumah nenek itu siapa yang lagi nonton TV. Setelah cerita panjang lebar si Bagas sama tetangga si nenek ini, banyak warga sekitar yang mengalami kejadian serupa yang dimana si Bagas ini ngalamin barusan. Wujud makhluknya ini kalau lihat dari belakang persis banget postur tubuhnya sama kayak si nenek si Bagas ini. Bagas pun masih heran dan masih berpikir, jadi yang dia lihat ini barusan tuh siapa? Sosoknya ini menghadap TV dan rambutnya panjang putih kayak mana layaknya orang tua pada umumnya lah. Rambutnya tuh beruban gitu. Terus tetangga neneknya si Bagas ini juga pernah bilang, dulu juga ada orang yang ngelihat sosok yang serupa dengan apa yang Bagas lihat barusan. Jadi Bagas pun ingat dengan apa yang pernah diceritain sama orang tuanya tentang seluk-beluk rumahnya si neneknya Bagas ini. Jadi katanya, kata orang tua si Bagas ini, dulu rumahnya nenek si Bagas ini, dulunya katanya pernah dimasukin tumbal untuk menjaga-jaga. Tujuannya itu untuk menjaga rumah neneknya ini sebelum neneknya tinggal di rumah itu ya guys. Bagas pun memutuskan untuk balik lagi ke rumahnya dan ngasih tahu ke orang tuanya kalau nenek dia ini nggak ada di rumah. Jarak rumah Bagas sama rumah neneknya ini ya lumayan jauh juga, jadi ya Bagas pun dengan kecil hati karena nggak bertemu sama neneknya, jadi dia tuh balik lagi ke rumahnya yang jauh di ujung kulon sana. Sampainya di rumah, si Bagas ini ceritalah sama ayah sama ibunya kalau si nenek lagi nggak ada di rumah, kata tetangganya lagi keluar kota. Orang tuanya pun sampai marah-marah dan nggak
nggak tahu kalau nenek ini pergi keluar kota entah kemana, nggak ada ngasih tahu ke orang tuanya si Bagas ini. 2 hari berikutnya si Bagas ini masih penasaran dengan omongan tetangga si nenek ini. Jadi datang lagi ke rumah neneknya tersebut. Namun tak apa yang merasukin motornya si Bagas ini, bro. Tiba-tiba di perjalanan motor si Bagas ini mendadak mogok. Padahal jarak rumah nenek si Bagas ini dengan motor yang mogok itu sudah deket banget. Kalau si Bagas ini mana nggak ada bengkel. Ya mau nggak mau si Bagas ini dorong tuh motor. Waktu itu kata si Bagas masih jam 2 siang kalau nggak salah. Cuaca di sana katanya mulai nggak mendukung, udah kayak mau hujan gitu, mendung banget. Tiba-tiba hujan deras, angin kencang. Bagas pun panik dan nyari tempat untuk berteduh. Jadi di sana, di sepanjang jalan, si Bagas ini ngedorong motor nggak ada tempat untuk berteduh. Yang ada cuman kebun-kebun gitu lah di samping kiri kanannya gitu. Ya mau nggak mau si Bagas ini berteduh di salah satu pohon, di salah satu pohon pisang gitu. Ceritanya si Bagas ini lagi anteng-antengnya neduh di bawah batang pisang. Si Bagas ini sama-samar kayak ngelihat neneknya itu yang ada di seberang jalan. Penasaran si Bagas ini coba untuk mendekatin nenek yang ada di seberang jalan tersebut. Gak mikir lagi kalau hari sedang hujan, si Bagas pun nekat untuk mendekati neneknya ini. Tapi herannya kok semakin si Bagas ini coba untuk mendekati nenek tersebut, nenek ini semakin menjauh. Gak nyampe-nyampe si Bagas ini mendekati neneknya itu, bro. Jadi si Bagas pun nyerah. Jadi mikir motornya tadi, jadi balik lagi lah si Bagas ini ke tempat motornya tadi itu. Hujan pun mulai reda ya, nggak mau lagi si Bagas terus mendorong motornya sampailah dia ketemu bengkel. Bengkel itu pas banget dekat dengan jembatan. Kira-kira ada 30 menitan motor Bagas ini diservis, akhirnya selesai juga dan Bagas pun melanjutin lagi perjalanannya untuk ke rumah neneknya itu. Sampainya di rumah nenek sekitaran jam 5 sore. Bagas pun coba untuk ketok-ketok pintu, tapi nggak ada yang bukain pintunya juga, guys. Dan kebetulannya dan anehnya, pintu rumah neneknya ini nggak kekunci sama sekali. Ya udah, Bagas pun masuk ke rumah nenek itu. Pas dia masuk ke rumah, tiba-tiba si Bagas ini nyium kayak aroma bau-bau orang lagi masak ikan asin gitu. Si Bagas pun mikir mungkin si nenek udah balik ke rumah dan lagi masak. Tanpa mikir aneh-aneh, si Bagas ini langsung masuk ke kamarnya dan untuk mandi bentar. Ya kan tadi ceritanya si Bagas ini kehujanan sampai dorong motornya yang mogok itu. Selesai bersih-bersih karena si Bagas ini lapar, Bagas ini langsung ke dapur untuk nyicipin masakan nenek barusan. Tapi anehnya dapur si nenek ini masih bersih, nggak ada tanda-tanda orang habis masak. Bagas pun heran. Pada saat tadi pas aku masuk, nyium aroma-aroma orang lagi masak ikan asin gitu, kata si Bagas kayak gitu, bro. Sambil nunggu maghrib, dia pun duduk-duduklah di teras depan rumah. Gak lama kemudian azan maghrib pun berkumandang. Bagas pun bergegas untuk ke masjid nih. Pulangnya si Bagas ini dari masjid, Bagas pun heran, kok pintu rumah nenek ini tiba-tiba kebuka. Padahal tadi sebelum Bagas ini berangkat ke masjid, pintunya ini udah ketutup dan sudah dikunci sama si Bagas. Buru-buru si Bagas ini masuk ke rumah, tapi yang anehnya lagi pas si Bagas ini masuk ke rumah, Bagas pun mencium aroma ikan asin itu lagi, bro. Bagas buru-buru coba cek ke dapur, pas sampai di dapur sama aja. Dapur si nenek ini masih bersih dan gak ada tanda-tanda orang habis masak gitu. Jadi si Bagas ini coba nyamperin tetangganya si nenek ini yang pernah ngobrol sama Bagas kemarin-kemarin lalu. Jadi si Bagas ini ceritalah semua kejadian-kejadian aneh di rumah neneknya ini. Jadi tetangganya pun bilang ke Bagas kalau bukan Bagas ada yang pernah ngalamin kejadian kayak gini. Warga-warga di sekitar sini pun sudah pernah ngalaminnya juga, kata tetangganya Bagas itu. Makanya nenek kamu ini nggak betah di rumah dan memutuskan untuk pergi keluar kota, katanya tempat adiknya gitu. Jadi Bagas ini masih penasaran sama sosok yang menyerupai bentuk neneknya ini. Jadi malam itu Bagas nggak ada tidur di rumah neneknya. Sengaja sih mau nyari tahu kebenaran tentang rumah neneknya itu. Jadi Bagas ini begadang lah di rumah neneknya itu, di kamar dia tuh nggak ada tidur sama sekali. Nah sekitaran jam 2 pagi pintu dapur belakang rumah si nenek kebuka. Jadi Bagas ini ada rasa takut-takutnya juga sambil ngintip
dari pintu pintu kamarnya. Bagas pun dengan sabar menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Selang beberapa menit, ada gerakan nih di dapur nenek itu. Kayak ada orang yang mau masak gitu bro. Bagas pun panik, soalnya pas si Bagas ini ngintip, gak ada orang sama sekali. Kebetulan kamar si Bagas ini berhadapannya agak serong gitu ke dapur. Posisinya itu agak serong. Pas si Bagas ini lagi ngintip, lagi fokus ngintip, Bagas pun panik bro. Kompor gas itu apinya tiba-tiba nyala. Keringat dingin lah si Bagas ini. Persis kayak kejadian pertama. Aroma ikan asin itu tercium lagi sama si Bagas. Dengan hati-hati dan beranikan diri, si Bagas ini langsung ngelabrak siapa sih yang lagi masak itu. Nah pas dilabrak sama si Bagas gak ada orang sama sekali. Keadaan ruangan itu gelap, di ruangan dapur itu keadaannya gelap banget bro. Jadi si Bagas ini pun coba ngidupin stop kontak lampu di dapur itu. Pas dihidupin sama si Bagas, pintu dapur yang kedengaran si Bagas ini kebuka tadi rupanya nggak benar-benar kebuka, masih ketutup dan kekunci rapat. Terus dapur si nenek ini posisinya masih bersih, nggak ada yang sama sekali tanda-tanda orang habis masak itu. Kuali dan kompor-kompor yang tadi si Bagas ngeliat ini posisinya masih kayak semula lah guys. Panik Bagas ini lari keluar dan nemuin tetangganya yang diajak ngobrol sama si Bagas habis sholat maghrib itu. Digedor-gedorlah rumah tetangganya itu dan keluarlah pemilik rumah itu. Bagas dengan panik ceritalah apa yang sudah terjadi dan dia lihat barusan ini ke tetangganya si nenek tersebut. Jadi sekitaran jam hampir mau subuh gitu, Bagas sama tetangga neneknya ini coba datangin kepala desa gitu bro, untuk ngelapor tentang kejadian barusan yang dialamin sama si Bagas di rumah neneknya ini. Jadi sampainya di rumah kepala desa dan menceritakan semua apa yang sudah terjadi sama si Bagas di rumahnya neneknya itu. Kepala desa pun menceritakan mengapa rumah neneknya si Bagas ini suka terjadi kejadian-kejadian di luar nalar gitu. Jadi rupanya sebelum nenek si Bagas ini tinggal di rumah tersebut, rumah nenek dia ini dulunya ditinggalin sama satu keluarga tukang ikan asin gitu. Jadi keluarga ini ngelakuin ritual-ritual pesugihan gitu tuh untuk jualan ikan asinnya biar laku keras. Dan nggak tahu kenapa ada setengah tahun keluarga ini meninggal misterius. Nggak tahu apa penyebabnya. Sampai sekarang nggak ada bukti-bukti kenapa si keluarga ini bisa meninggal misterius gitu.